Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sabahul khair, kaifa halukum. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum anak ustazah memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema keempat pada pembelajaran ke-6. Oke anak ustazah, kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya nak ya, yang berarti ini merupakan pembelajaran terakhir di subtema keempat. Nah anak ustazah, pada halaman pertama di pembelajaran 6 ini anak ustazah diminta untuk memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah anak ustazah buat. Dan pada dasarnya bermain peran ini dilakukan secara berkelompok, tidak bisa individu. Nah, pada halaman 201, 202 hingga 203 ini pertanyaan ini diminta setelah anak ustazah memainkan peran tuh apa perasaan yang anak ustazah rasakan, terus bagian mana cerita yang anak ustazah sukai, dan siapa saja anggota kelompok itu mendapat peran apa saja. Nah, pertanyaan ini tidak bisa kita jawab kalau kita sendiri tidak memainkan peran ini anak ustazah. Jadi untuk itu pada pembelajaran ini kita skip dulu ya nak ya. Oke, selanjutnya mari kita baca nak ya. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Nah anak ustazah, yang namanya kerjasama dalam melakukan apapun kalau dilakukan secara bersama akan terasa lebih ringan, lebih cepat selesai. Nah seperti itu. Jadi anak ustazah dibiasakan untuk selalu bekerja sama dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal keburukan tidak boleh ya nak ya bekerja sama. Kemudian ada orang yang berperan sebagai pelajar seperti anak ustazah sekarang. Tugasnya yaitu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Namun ada juga yang berperan sebagai guru seperti ustazah. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada juga petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan dari para penjahat. Sekarang peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Coba anak ustazah cari tahu apa saja peran yang ada di sekitar anak ustazah. Kemudian coba cari tahu peran-peran orangnya, terus tugasnya apa ya. Kemudian silakan ditulis informasi yang anak ustazah dapatkan pada kolom peran dan tugasnya. Ada pada halaman 205 di buku tematik nak ya. Selanjutnya, nah di sini ada soal nak ya, mari kita baca bersama. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Yang pertama, petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Ingat ada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Ada berapa petani B? Ada 3. Kemudian petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Ada berapa petani C? Ada 2 bagian tanah ya. Yang terakhir, petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Ada berapa petani B dapat tanahnya nak? Ada 4 bagian tanah. Nah sekarang perhatikan, di sana ada kotak ya nak ya.
tugas anak ustazah mengarsir dari bagian-bagian yang telah dibagi sesuai dengan bagiannya. Jadi anak ustazah contohkan satu ya. Misal petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Ingat angkanya berapa? 7 bagian tanah. Jadi kita mengarsir pada kotak tersebut sebanyak 7 kotak. Diarsir nak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, diarsir. Jadi seluruh kotak ini nak jumlahnya adalah 16 bagian sama besar. Kemudian dibagi menjadi 7 bagian tanah untuk petani A menanam tomat. Jadi diarsir sebanyak 7 pada kotak itu nak ya. Nah, usahakan setiap mengarsirnya diwarnai dengan warna yang berbeda supaya bisa membedakan setiap bagian yang diperoleh oleh setiap petani. Oke, selanjutnya soal terakhir. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, anak ustazah, kalau tadi kita diminta untuk mengarsir pada kotak yang telah tersedia, selanjutnya kita mengubahnya dalam bentuk bilangan pecahan. Jadi ada 4 soal di situ. Ustazah contohkan pada soal pertama ya nak ya. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah, ingat, dalam bilangan pecahan ada pembilang dan penyebut. Ustazah ulangi, ada pembilang dan penyebut. Ingat, penyebutnya tadi merupakan jumlah seluruh bagian yang sama besar. Ada berapa nak? Ada 16. Jadi pembilangnya yaitu 7 bagian. Jadi dapat kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu 7 per 16. Nah, selanjutnya sama nak ya. Silakan anak ustazah kerjakan. Syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah. Wassalamualaikum.